Sudah sedari dulu, sepak bola menjadi ruang memperjuangkan ekspresi politik, dari paling kiri hingga paling kanan. Bahkan tak sedikit klub sepak bola berdiri untuk tujuan politik. Nah, bicara politik kiri, sepak bola tak kering dengan kisahnya. Mulai dari sejarah klub, pelatih, pemain hingga supporternya. Di sini, kiri berarti keberpihakan pada mereka yang lemah dan tertindas atau kelas pekerja, kelompok minoritas, dan bangsa-bangsa yang masih terjajah. Kiri juga berarti keberpihakan pada kesetaraan dan solidaritas kemanusiaan. Berikut ini saya beberkan 5 klub sepak bola di atas muka bumi ini yang terpapar ide-ide dan politik kiri. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Livorno adalah salah satu kota di Italia yang paling kaya dengan sejarah kirinya. Di kota inilah Partai Komunis Italia berdiri tahun 1921. Sejak itu gambar palu arit dan bandiera rosa atau bendera merah tak pernah hilang di kota ini. Warga Livorno punya klub sepak bola yang tak kalah kirinya, namanya Associazione Sportiva Livorno Calcio atau AS Livorno. Berdiri sejak 1915, paham kiri dalam AS Livorno tak pernah lekang oleh waktu. Berusia sudah lebih seabad, poster dan bendera bergambar Che Guevara, Lenin, Antonio Gramsci, dan Fidel Castro masih terus berkibar di tribun supporter Stadion Armando Picci. Tak ketinggalan bandiera rosa dan palu arit. AS Livorno punya barisan supporter fanatik, dari komunitas hingga anarkis, salah satunya Brigade Autonom Livornes 99 yang berdiri tahun 1999. Selain supporter, AS Livorno punya pemain legendaris yang tak kalah kirinya. Dia adalah Cristiano Lucarelli. Bukan sekedar agitator komunisme, Lucarelli termasuk striker paling berbahaya di Serie A. Di musim 2004, dia menjadi top skor dengan koleksi 24 gol. Uniknya setiap mencetak gol di gawang lawan, Lucarelli akan lari ke arah supporternya lalu menunjukkan kaos bergambar Che Guevara. Ini dilakukan tak hanya saat membela AS Livorno, tapi juga saat membela Italia di Piala Dunia. AS Livorno juga bukan klub ecek-ecek. Di Serie A, AS Livorno pernah jadi runner-up 2 kali. Bicara Israel, mungkin bayangan Anda hanya Zionisme. Tunggu dulu, di Israel tradisi gerakan kiri juga cukup kuat loh. Dari partai komunis, partai buruh hingga kiri tengah. Nah, pengaruh kiri ini hadir juga di lapangan hijau. Dan itu lewat klub di kota terbesar di Israel, Tel Aviv. Nama klub itu Hapoel Tel Aviv. Berdiri sejak 1923, Hapoel sangat dekat dengan kelas pekerja. Hapoel sendiri berarti pekerja, kiri banget kan? Selain identik dengan merah, deret, supporter Hapoel juga kerap mengerek bendera bergambar Karl Marx dan Che Guevara. Mereka menentang rasisme dan Zionisme. Secara politik, Hapoel Tel Aviv dekat dengan partai kiri. Hapoel Tel Aviv berlaga di Liga Elit Israel, Israel Premier League, atau IPL. Di IPL, Hapoel Tel Aviv punya rival abadi, Beitar Jerusalem FC. Berbeda dengan Hapoel, Beitar Jerusalem justru sangat fasis dan rasis. Mereka tak pernah mau menerima pemain keturunan Arab. Pernah di tahun 2013, klub ini memasukkan 2 pemain muslim. Supporternya langsung protes keras. Nah, kalau Hapoel justru sebaliknya. Mereka klub yang terbuka bagi semua bangsa dan agama. Mereka anak semua bangsa. Tak hanya kiri di stadion, supporter Hapoel juga kerap ikut berdemonstrasi di jalanan bersama gerakan buruh, feminis, gerakan lingkungan, dan partai-partai kiri. Di kota Hamburg, Jerman, ada klub sepak bola berhaluan kiri, namanya FC St. Pauli. Berdiri sejak 1910, FC St. Pauli termasuk klub tua di tanah Jerman. Terpapar ide-ide kiri, FC St. Pauli menjadi klub pertama di Jerman yang secara terbuka menentang segala yang berbau kanan di kandang mereka, Stadion Millentor. Di setiap pintu masuk stadion mereka tertulis kata-kata tidak ada tempat untuk homofobia, rasisme, seksisme, dan rasisme. Uniknya, seluruh supporter fanatik klub ini bernaung di bawah simbol yang unik, tengkorak, dan 2 tulang yang saling menyilang. Sayang, FC Pauli hanya berlaga di Bundesliga 2. Itu pun di musim ini posisinya agak terpuruk di papan bawah. Di Siprus, negeri yang dekat dengan Yunani, berdiri sebuah klub sepak bola berhaluan kiri, namanya AC Omonia.
Klub ini didirikan oleh kaum komunis. Klub yang berdiri sejak 1948 ini dianggap wakil kelas pekerja di lapangan hijau. Sebuah survei menunjukkan lebih 80% supporter klub ini adalah pendukung Partai Progresif Rakyat Pekerja atau AKEL. AC Omonia bermain di divisi utama Siprus. Di Liga Elit Siprus itu AC Omonia punya seteru abadi Apoel. Berbeda dengan AC Omonia, Apoel berhaluan kanan. Di musim ini prestasi AC Omonia di Liga cukup bagus. Jika Real Madrid dikenal sebagai klub kanan, bahkan raksasa Spanyol ini dulu menjadi klub kebanggaan diktator fasis Jenderal Franco. Maka di kota Madrid juga ada klub kiri, namanya Rayo Vallecano. Selain sangat antifasis, klub sepak bola yang berdiri sejak 1924 ini juga sangat kiri. Klub ini sering menyebut diri sebagai corong kelas pekerja dan rakyat tertindas. Pernah terjadi di tahun 2014, seorang lansia bernama Carmen Martinez Ayudo, 85 tahun, diusir paksa dari rumahnya. Ia terjebak kredit perumahan. Kejadian itu heboh di media. Klub dan supporter Rayo Vallecano tergerak. Usai laga melawan Celta Vigo yang dimenangi oleh Rayo Vallecano, klub dan supporter mendatangi rumah nenek Carmen. Selain mengumpulkan uang untuk rumah baru, supporter dan tim juga membentangkan spanduk penggusuran oleh negara sakit solidaritas rakyat pekerja. Jadi tak hanya membentangkan spanduk dan bendera bergambar Che Guevara, klub ini terlibat langsung dalam membela hak-hak pekerja dan warga di lingkungannya. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.